kemarin-kemarin kita udah bahas tentang bagaimana Bapak Ibu membuat order atau bagaimana cara jual beli dan bagaimana strategi trading yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk dapat profit. Nah, untuk kali ini dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang lebih dalam ataupun lebih rumit kali ya, di mana kita akan bahas tentang trading board. Dan khusus hari ini, kita sudah mendatangkan salah satu top tradernya Luno untuk membagikan ilmu beliau, bagaimana kita bisa trading tapi menggunakan board. Nah, jadi nanti Bapak Ibu jangan kemana-mana karena sesi kali ini akan dibawakan oleh speaker kita yang sangat spesial. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa apapun yang kami sharingkan ataupun kami bagikan selama webinar, semuanya bersifat informatif dan bukan rekomendasi yang menjamin keuntungan. Kenapa? Karena setiap pelanggan memiliki keputusan penuh atas setiap transaksi yang dilakukan di akun masing-masing. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalnya mendapatkan keuntungan itu tergantung dari kapan Bapak Ibu jual dan kapan Bapak. Jadi tanpa berlama-lama saya serahkan sesinya kepada Pak Toto. Baik, terima kasih Mbak Debora. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, saya Toto Raharjo, salah satu trader di Luno. Saat ini saya software arsitek di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan. Saya suka mengulik tentang bot Telegram, kemudian WhatsApp Telegram juga. Jadi saya bisa membuat beberapa program memanfaatkan bot. Di Luno Indonesia, saya membantu dan join di sana di community-nya di bagian bot trading signal. Jadi nanti ada beberapa channel yang ada di Luno Indonesia dan di sana ada bot trading signal, itu salah satu portofolio yang sudah saya bikin di sana. Saya juga blockchain developer di salah satu produk CloudCare. Saya dari Yogyakarta, kemudian saya ada certified dari Alibaba Cloud Associate. Selama 1 jam ke depan, izinkan saya nanti akan sharing tentang pengalaman bagaimana melakukan trading menggunakan bot ya. Jadi nanti ada beberapa section yang akan nanti kita bahas. Pertama dimulai tentang pembahasan apa itu bot trading. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian melihat info ataupun melihat sesuatu yang ada di Facebook kemudian menyatakan bot, itu sebenarnya sama, tapi nanti kita akan membahasnya lebih tentang untuk tradingnya. Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang persiapan apa sih yang harus kita lakukan untuk membuat bot trading ini. Kemudian nanti di section ketiga nanti akan ada demo. Saya akan mendemokan singkat bagaimana proses mendapatkan APK untuk membuat bot trading. Kemudian di akhir nanti ada tanya jawab, nanti kita bisa sharing. Kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti kita bisa bahas setelah session ini selesai. Kemudian di akhir nanti ada door prize, jadi nanti Bapak Ibu semoga bisa mendapatkan Bitcoin ya. Jadi nanti Luno akan membagikan beberapa voucher. Baik, saya mulai cerita tentang sejak kapan saya mengenal trading gitu ya. Jadi tahun 2015 saya mulai mengenal Bitcoin. Tapi pada saat itu saya tidak mengerti Bitcoin itu gunanya untuk apa. Saya hanya mengetahui Bitcoin adalah cryptocurrency. Sampai akhirnya di perjalanan di tahun 2016, tepatnya di bulan Juli, saya membeli Bitcoin pertama dan saya mendapatkan info untuk marketnya adalah Luno. Jadi saya membeli Bitcoin pertama ada di Luno. Kemudian saat itu perjalanan harga Bitcoin mulai naik ya, tepatnya di 2017 bulan Januari Februari itu mencapai harga 290-an juta. Jadi saat itu saya langsung memutuskan, wah saya kepengen menjadi trader saja nih. Dan saat itu saya mulai melakukan investasi, melakukan beberapa kali membeli Bitcoin sampai sekarang. Kemudian di tahun 2018 ada satu kejadian yang saya tidak bisa melanjutkan trading yang akhirnya mencari alternatif apa yang bisa saya lakukan. Ternyata membangun bot ini menjadi salah satu alternatif.
apa idenya ketika membuat awal bot trading. Jadi setelah saya tadi di 2017 memutuskan menjadi trader, saya selalu salah prediksi harga karena saya tidak ada basic tentang ilmu trading. Saya hanya nekat membeli Bitcoin, kemudian mencoba peruntungan di sana, tapi ternyata selalu salah prediksi yang akhirnya beberapa trade atau order saya tersangkut dan saya tidak bisa melakukan trading selanjutnya sampai ada modal berikutnya. Sampai kemudian saya memutuskan saya butuh nih sebuah alat yang bisa untuk memberitahu market keluar dari awal. Karena dalam perjalanan saya mempelajari trading ini, trader Indonesia adalah follower dari trader market luar. Artinya kalau market luar naik, harganya ikut naik. Kalau market luar turun, ikut turun. Maka saya patokannya hanya itu saja. Dan saya berpikir apa yang bisa menjadikan saya bisa mengetahui info itu lebih awal, sehingga saya tidak salah untuk melakukan prediksi. Hingga akhirnya saya melakukan coding pertama. Jadi karena saya programmer dan memegang beberapa server, jadi sambil saya bekerja, saya mulai ngoding aja tuh. Dan itu tidak tahu bakalan ngoding akan menjadi apa. Yang penting saya mencari tahu bagaimana cara mendapatkan info lebih awal dari harga Bitcoin dari market luar. Sampai akhirnya kurang lebih sekitar 48 jam ngoding, jadi sekitar 2 hari saya begadang saat itu dan berhasil mendapatkan bot pertama. Dan itu hanya bisa menginformasikan bahwa market luar harganya sudah segini. Berarti kalau kamu mau melakukan eksekusi, jangan jauh-jauh dari harga itu. Itu ide awal membuat bot trading. Kemudian kita mulai masuk ke bagian pertama. Apa itu bot trading? Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu atau sudah tahu. Kita coba kupas bareng ya. Jadi bot trading sebenarnya adalah robot tetapi berbentuk digital yang dia mampu menggantikan tugas trader untuk melakukan transaksi beli dan jual secara otomatis. Sehingga kita tidak perlu melakukan order itu secara manual. Karena pada saat itu kan saya di posisi bekerja yang harus fokus, jadi saya tidak bisa melakukan menyambi dengan trading. Sampai akhirnya dengan membuat bot trading inilah menurut saya adalah sebuah solusi yang bisa menggantikan tugas saya ketika ingin beli atau jual bisa dilakukan secara otomatis. Ini adalah salah satu contoh ya dari perkembangan bot trading yang sudah saya buat. Jadi ada beberapa ketentuan, interface-nya tidak banyak, jadi kita cukup menentukan beberapa parameter, kemudian nanti di belakangnya adalah logic yang selanjutnya dia akan melakukan eksekusi sesuai dengan pengolahan datanya. Baik, untuk melakukan trading, kita tahulah secara bersama bahwa ada dua aspek penting yang harus kita kuasai. Aspek itu adalah aspek fundamental dan aspek teknikal. Maksudnya apa? Jadi kalau akses fundamental adalah akses di mana kita membaca keadaan ekonomi. Karena kalau misalkan kita menggunakan saham atau menggunakan forex, biasanya kita membaca laporan keuangan perusahaan. Tetapi kalau kita mainnya Bitcoin, kan tidak ada perusahaan yang mengelola. Artinya harga itu ditentukan oleh para tradernya. Maka kita bisa membaca dari keadaan ekonomi. Jadi kayak misalkan ya, contohnya saat ini di era pandemi, orang lebih memilih menyimpan uang tunai dibandingkan investasi. Tentunya keadaan ini akan menjadikan perubahan siklus dari trader di masing-masing market. Dan kita juga merasakan beberapa hari ini di Luno volumenya kecil gitu ya. Kemudian selanjutnya ada analisa teknikal, di mana analisa teknikal ini adalah membaca historis harga masa lalu. Jadi kita mengumpulkan beberapa harga di masa lalu, kemudian kita memproyeksikan sesuai dengan teknik masing-masing, sampai menjadikan sebuah indikator bahwa harga bakalan naik, harga bakalan turun. Salah satu contohnya adalah ketika kita menggunakan metode RSI untuk menentukan kondisi market. Nanti akan kita bahas di bagian demo lebih lanjut. Nah, ini pertanyaan menarik Bapak Ibu. Mungkinkah bot bisa melakukan trading? Karena pada saat itu, pada saat saya membuat pun saya tidak percaya.
apa ya bisa melakukan trading secara otomatis dan mendapatkan keuntungan. Sedangkan kalau yang saya tahu, saya pelajari dan cerita dari teman-teman trader, untuk menentukan sebuah harga itu banyak loh perhitungannya, banyak penentuan parameter dan lain-lain. Sampai dengan seperti itu, saya menyimpulkan bahwa untuk menjadikan bot trading bisa berfungsi, maka kita perlu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Maksudnya data di sini adalah harga, historis harga tadi dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk kita olah, kemudian kita tentukan mau untuk parameter beli atau parameter jual setelah kita kombinasikan dengan berbagai macam rumus atau algoritma yang akan kita perintahkan ke dalam bot nanti. Kemudian apa nih kemampuan dari bot trading? Jadi sebenarnya untuk kemampuan dari bot trading ini tidak terbatas sesuai dengan inovasi dari pembuatnya. Tapi secara garis besar saya menentukan bahwa ada 5 poin yang perlu dimiliki oleh bot trading untuk membantu kita menjadi seorang trader. Pertama adalah analisa market, jadi dia harus mampu melakukan analisa market keadaan sekarang itu seperti apa, teknikalnya seperti apa, harusnya bot mampu untuk menangkap data itu. Kemudian juga bot bisa memberikan navigator pergerakan harga. Jadi kalau kita yang tidak terbiasa membaca candlestick, tentunya akan merasa kesulitan ya. Jadi arah pergerakan ini bakalan naik atau bakalan turun. Dengan menggunakan bot trading dari pengumpulan data tadi yang sudah kita kumpulkan, kita bisa menyimpulkan nih, membuat sebuah navigator harga sebagai panduan. Ini bakal naik, ini bakal turun, tanpa harus kita melihat analisa dengan candlestick. Kemudian ketiga, bot trading itu mampu membuat order beli dan jual secara otomatis, karena sudah kita perintahkan sebelumnya. Jadi kita sudah memberikan program kepada bot itu, jika kondisi seperti ini, kamu beli. Jika kondisi seperti ini, kamu jual. Jika kondisinya berbalik, kamu cancel. Jadi bot mampu untuk melakukan itu sesuai dengan pembuatnya memberikan instruksi apa. Kemudian selanjutnya di bagian split dana. Ini cukup menarik. Jadi dengan kita menggunakan trading, tidak mesti kita memberikan sebuah dana ke bot semua. Jadi nanti ada beberapa dana yang bisa kita split. Artinya misalkan kita punya dana 1 juta. Berarti 500 kita gunakan untuk bot, 500 untuk kita manual. Itu bisa. Jadi semuanya tidak dilakukan dengan bot trading. Kemudian yang terakhir adalah dengan mode autopilot. Ini adalah mode setelah dari keempat kemampuan sebelumnya sudah dikombinasikan. Jadi ketika dia sudah mampu menganalisa market, menentukan pergerakan harga, menentukan harga buy dan sell, kemudian juga dia sudah bisa melakukan split dana trading, dan terakhir dia bisa melakukan autopilot trading. Baik, selanjutnya. Di bagian bot trading ini, tadi kita sudah membahas satu-satu ya. Ini ada beberapa contoh lagi tentang analisa market. Jadi salah satu kemampuan tadi ketika analisa market, dia bisa membaca 100 transaksi terakhir market Luno. Kemudian dia bisa membaca persentase perubahan harga dalam 24 jam. Dia juga bisa mampu membaca RSI selama interval 4 jam. Dan dia bisa menentukan estimasi arah pergerakan harga naik dan turun. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah menjadi member reward program Luno dan di gold ya, kalau tidak salah itu dimulai level gold sampai platinum dan selanjutnya, itu Bapak Ibu mendapatkan email tentang channel yang dia memberikan technical analisa. Ini salah satu contoh kemampuan bot yang sudah pernah saya develop. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam channel itu, setiap sekitar 15 menit akan mendapatkan informasi secara berkala. Kemudian tentang navigator pergerakan harga. Baik, jadi di bot lain, di channel lain, selain yang ada di Luno tadi, saya sempat membuat sebuah bot di mana dia bisa mampu melakukan pergerakan harga navigator. Artinya dengan membaca 100 transaksi terakhir Luno, itu pembelian ada berapa, penjualan ada berapa, kemudian pergerakan harganya naik atau turun, kemudian kesimpulannya apa yang perlu disampaikan. Jadi bot ini dia bisa menyimpulkan bahwa harga itu naik
Kemudian bagaimana ketika naik, apa yang akan terjadi? Dia bisa melakukan resum terhadap data yang dia terima. Ini salah satu contoh dari kemampuan bot trading melakukan navigator. Kemudian selanjutnya di bagian bot trading melakukan beli dan jual. Ya, di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa bot trading bisa melakukan beli, bisa melakukan jual secara otomatis, dan dia juga bisa melakukan cancel secara otomatis sesuai dengan logik yang ada di sana. Tadi kalau split dana sudah dijelaskan sebelumnya, jadi di split dana itu tentang bagaimana kita membagi dana dari dana yang ada untuk dibagi untuk bot dan dibagi untuk keperluan trading manual. Baik, selanjutnya melakukan autopilot. Ketika kita melakukan autopilot, trading itu sudah mampu membaca instruksi atau dokumen-dokumen yang ada di dalam perintahnya dia, kemudian dia bisa melakukan transaksi secara mandiri. Jadi dia bisa menentukan harga sendiri, dia bisa membatalkan order, kemudian dia juga bisa menentukan bagaimana kapan dia melakukan jual dan beli secara otomatis. Sehingga ketika di bagian autopilot trading ini, kita sudah tidak perlu melakukan pemantauan atau melakukan order secara manual. Kita hanya perlu memantau saja dari akunnya Luno, ini sesuai atau tidak. Kalaupun tidak sesuai, nanti kita bisa melakukan cancel langsung dari aplikasinya Luno. Jadi dengan menggunakan bot trading sebenarnya bot ini adalah alternatif atau aplikasi tambahan ketika Bapak Ibu tidak memiliki banyak waktu untuk selalu memegang handphone atau ada di depan laptop. Jadi dengan menggunakan bot trading yang autopilot ini, kita bisa dengan mudah melakukan proses jual beli secara otomatis. Baik, sekarang ada pertanyaan menarik. Dibandingkan dengan manusia, dengan bot, siapa yang menang? Tentunya kalau kita sebagai manusia, kalau mau melakukan trading, tentunya batas maksimal kita adalah tergantung dari kopinya kan. Jadi kalau kopinya habis, mulai ngantuk, biasanya kita tidur dan tidak melanjutkan trading berikutnya. Tetapi berbeda dengan bot, ketika kita menggunakan bot, tergantung dari kemampuan servernya. Jadi salah satu faktor penting ketika kita menggunakan bot tahan berapa lama melakukan trading adalah berdasarkan dari kemampuan server. Artinya kalau servernya itu selama 24 jam online, ya maka trading itu akan dilakukan selama 24 jam. Kalau misalkan servernya mati, maka trading baru selesai. Dan biasanya kalau kita menggunakan server, jangankan 1 minggu, gitu, 1 bulan, 1 tahun aja dia bisa selalu hidup. Jadi dengan menggunakan bot trading, kita bisa dibantu untuk melakukan trading kapan saja, di mana saja, tanpa harus kita memegang device atau gadget. Kemudian selanjutnya, kelebihan bot adalah tentang multitasking. Jadi kalau kita sebagai seorang trader, biasanya kan kita paling tidak butuh 2 layar. Satu melakukan analisa market, kemudian satunya lagi adalah menentukan mau ordernya mau bagaimana. Jadi kita perlu 2 device dan itu bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Dengan menggunakan bot trading ini, kita bisa melakukan 1 kali akses atau 1 kali eksekusi, di mana 1 kali jalan atau 1 kali eksekusi perintah bot itu, dia bisa menjalankan beberapa perintah sekaligus. Pertama adalah dia mampu menangkap harga, dia mampu menganalisa harga, dia mampu menentukan keputusan apakah mau jual atau beli, dan dia melakukan hal itu secara berlangsung. Artinya dalam waktu 1 menit, kita bisa melakukan transaksi lebih dari 1 kali. Tergantung kembali lagi kemampuan servernya. Kemudian selanjutnya kelebihan bot adalah dia rasional. Jadi kalau misalkan kita sudah kasih batas maksimal dia, kamu hanya boleh trading 1 juta. Ya kalau dia sudah melampaui angka itu, dia tidak akan nafsu untuk terus melakukan trading. Berbeda dengan kita. Saya awal dulu itu ketika salah prediksi, penasaran, pasang lagi. Akhirnya semuanya nyangkut dan saya tidak bisa trading berikutnya. Jalan satu-satunya adalah melakukan deposit lagi. Baik, selanjutnya adalah di bagian kedua ini kita akan membahas tentang persiapan apa sih yang harus kita lakukan untuk membuat trading bot.
Baik, untuk membuat trading bot, ada 2 poin penting yang harus kita kuasai. Pertama adalah tentang bahasa pemrograman, karena jelas kita menggunakan pemrograman untuk membuat bot ini. Kemudian kedua, kita harus memahami teknologi API itu apa. Luno sudah memberikan API untuk kita ketika kita mau melakukan bot trading. Jadi sebenarnya keinginan kita melakukan bot trading itu sudah disambut baik oleh Luno dan itu sudah disediakan tanpa kita request. Jadi momennya pas ini kalau kita mau belajar membuat bot trading. Kita masuk ke dalam bahasa. Bahasa apa sih yang perlu kita pelajari untuk membuat bot ini? Kalau dari dokumentasinya Luno, ada beberapa bahasa yang direkomendasikan. Ada Android sampai dengan Ruby. Tetapi dari saya merekomendasikan kita memilih menggunakan PHP. Kenapa? Karena penggunaan PHP, satu, dia adalah gratis, open source, jadi tidak ada biaya atau lisensi yang harus kita keluarkan ketika kita ingin belajar bahasa pemrograman. Kemudian kedua, tutorialnya berlimpah. Jadi di internet itu banyak sekali tutorial PHP mulai dari basic sampai dengan advance. Artinya Bapak Ibu bisa mempelajari mulai dari dasar banget sampai kita bisa berbuat macam-macam dengan bahasa pemrograman ini. Kemudian selanjutnya adalah mudah dicoba untuk pemula. Ya, kalau bahasa pemrograman lain dia membutuhkan persyaratan yang harus diinstal di dalam laptop dan itu kadang laptopnya itu membutuhkan spek yang tinggi. Berbeda dengan PHP, kalau PHP ini dia hanya cukup dengan komputer yang dia bisa membuka browser dan kita menginstal beberapa tool tambahan, kita sudah bisa memulai membuat bot trading. Kemudian terakhir adalah di bagian production relatif lebih murah dan mudah. Artinya ketika kita ingin menjadikan bot trader ini masuk ke production, kita pakai benar-benar bukan develop, itu dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain, PHP lebih terjangkau, lebih murah, dan lebih mudah untuk kita melakukan setup. Baik, sekarang kita masuk ke bagian API. Mungkin ini yang menjadi sesuatu yang agak baru ya di Bapak Ibu sekalian. Jadi API itu adalah sebuah application programming interface, di mana dia adalah gateway untuk kita bisa terhubung dengan servernya Luno. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melakukan trading, kan kita menginputkan angka di aplikasi ya, atau di dalam website, kemudian kita pencet order. Ketika kita pencet order, apa yang kita inputkan itu masuk ke dalam servernya Luno, kemudian diproses, itu diantar oleh namanya API. Jadi secara gampang kalau kita pengen mengistilahkan biar tidak bingung, API adalah kurir. Kurir yang mengantarkan data kita ke server Luno. Misalkan admin, saya mau withdraw. Kan kita menginputkan angka withdrawnya berapa, kemudian ada hal-hal lain yang diisikan. Tentunya itu nanti akan di-requestkan ke dalam server Luno, itu menggunakan API. Jadi semua aktivitas Bapak Ibu yang ada di mobile apps, di website, atau di aplikasi lain, itu semuanya menggunakan API. Makanya kemarin ketika di grup, beberapa grup Telegram ada permintaan, tambahin fitur ini, fitur order berulang. Ya, dari tim Luno bisa langsung mengabulkan permintaan itu, karena itu bisa dilakukan dengan mudah dengan penggunaan API. Dan API ini sifatnya adalah gratis. Dan Luno sudah memberikan itu secara terbuka tanpa syarat kita bisa memakai itu mulai dari kapanpun. Jadi tidak ada persyaratan khusus untuk bisa menggunakan API. Sekarang pertanyaannya, Luno API sendiri apa? API itu kan sebuah kurir. Jadi aplikasi apapun itu, market apapun itu menggunakan API. Sedangkan Luno API adalah API yang khusus dibangun oleh tim Luno untuk kita, para trader, bisa melakukan order dengan cara yang berbeda. Jadi kalau kita lihat secara gambar di dalam bagian ini, di sini ada aplikasi end user. Aplikasi end user ini adalah aplikasi yang Bapak Ibu sekalian sering dipakai setiap hari, yaitu menggunakan Android, menggunakan iPhone, menggunakan website untuk melakukan trading. Itu posisinya ada di sini. Nah, yang mengantarkan orderan Bapak Ibu sekalian ke dalam aplikasinya Luno atau ke servernya Luno ada API di sini. Jadi API fungsinya adalah penghubung antara para trader dengan server Luno. Jadi menerjemahkan bahasa yang dari trader
maksudnya bahasa adalah permintaannya request, misalkan cek saldo, kemudian tambah deposit dan macam-macam, itu kan dilakukan di sini. Nah, kemudian semua permintaan Bapak Ibu itu diproses oleh API untuk diteruskan ke dalam sistemnya Luno. Ini sudah disebutkan untuk memberikan akses API yang dapat secara gratis dan dibuka untuk umum. Artinya semua bisa menggunakan API Luno tanpa syarat. Nanti kita akan lebih kupas lagi di bagian sesi demo. Oke, bagaimana caranya ketika kita pengen membaca atau melihat apa sih itu API-nya Luno? Bapak Ibu bisa akses di bagian API documentation di alamat luno.com/n/developers. Nanti ketika diakses, di situ akan ditunjukkan dokumentasi dari mulai menggunakan pertama sampai kita membuat aplikasi bot trading menggunakan Luno. Oke, sekarang kalau misalkan kita sudah membahas panjang nih ya, dari cerita bot trading, kemudian kita ada API, sebenarnya bot trading itu lokasinya ada di mana sih? Kan ini masih menjadi pertanyaan ya. Kalau misalkan sudah ada aplikasi yang Luno sediakan, ngapain repot-repot membuat sebuah bot trading? Jadi kembali ke permasalahan awal tadi, pada saat itu saya tidak cukup banyak waktu untuk melakukan trading sehingga saya memerlukan sebuah alat untuk membantu saya melakukan trading secara otomatis. Dan bot trading lokasinya adalah di sini. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan trading dengan menggunakan aplikasinya Luno, berarti kan kita harus membuka aplikasi, melakukan sign-in, melakukan order, kemudian melihat data dan sebagainya, dan itu dilakukan secara berkala. Itu dilakukan secara manual. Nah, hadirnya bot trading adalah menggantikan apa yang kita lakukan tadi dilakukan oleh bot. Jadi kita sudah memberikan alih kuasa kepada bot, tolong dong saya digantikan untuk melakukan trading selanjutnya. Ini perintah-perintahnya sudah tak kasih tahu ke kamu. Perintah-perintah itu yang saya sebutkan adalah dalam bentuk logic atau dalam bentuk instruction kepada botnya. Bentuknya kayak apa? Sebentar lagi kita bakal mengarah ke sana. Oke, kita sudah sampai di bagian ketiga. Jadi di bagian ketiga ini kita akan mencoba membedah bagaimana alur atau tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk membuat trading bot. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan catatan kecil kalau ada beberapa poin penting yang ingin didokumentasikan. Kalau misalkan tidak ada, nggak masalah. Nanti di grup Luno saya biasanya standby di sana, kita bisa bahas selanjutnya di sana. Oke, saya sudah membuka aplikasi yang ada di Luno di sini. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan refresh dulu. Saya amankan floatingnya. Oke, saat ini harga ada di 134. Ini order booknya dan kita mulai untuk pembahasan pertama. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika mau melakukan trading adalah kita perlu namanya APK, di mana APK ini fungsinya adalah sebagai pengganti ketika kita melakukan transaksi. Sebentar, saya coba untuk arahkan ke bawah. Jadi di bagian APK ini adalah proses kita untuk mendapatkan akses terhadap sistemnya Luno. Jadi kalau Bapak Ibu mau memulai menggunakan Luno API, yang perlu dilakukan adalah kita melakukan akses di bagian menu Luno API ini. Oke, seperti yang sudah disebutkan tadi. Ketika ini sudah dimasukkan atau sudah diklik, maka di sini ada hal pertama tentang get API key. Jadi posisi di sini adalah cara bagaimana kita melakukan membuat sebuah login atau proses authentication. Jadi dengan menggunakan proses authentication ini sama saja kita melakukan sign-in dari menggunakan aplikasi, menggunakan username dan password, tapi dalam versi robot. Caranya adalah kita cukup klik bagian Get API, kemudian nanti di sini akan muncul halaman di mana kita bisa membuat
APK. Jadi ketika kita mau membuat bot, pertama kali yang harus dilakukan adalah kita meminta kepada tim Luno, saya mau menggunakan Luno API, tolong berikan saya akses. Prosesnya adalah seperti ini. Jadi nanti kita bisa membuka sebuah tampilan yang dari depan tadi, nanti akan muncul seperti ini. Di sini akan diberikan APK yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Jadi kalau misalkan sebelumnya sudah ada, maka di sini akan muncul. Itu diakses jam berapa terakhirnya juga ada di sini informasinya. Tapi kalau misalkan di akun Bapak Ibu tidak ada, belum ada tampilan seperti ini, maka kita cukup bisa langsung membuat dari awal. Jadi di bagian create API, kemudian nanti ada muncul buat kunci API. Di sini ada dua tampilan, di mana tampilan ini adalah sebagai pengingat kunci API ini kita gunakan untuk apa. Jadi misalkan saya bikin ini sebagai Luno Webinar Bot. Artinya saya mau bikin sebuah kunci API namanya Luno Webinar Bot. Kemudian di bagian izin kita bisa memilih beberapa materi atau beberapa option yang akan memberikan hak akses apa yang akan diberikan oleh kunci API ini. Supaya memudahkan, kita bisa langsung ganti pakai custom saja. Jadi Bapak Ibu klik custom, kemudian nanti di sini ada informasi yang harus dilakukan apa saja. Jadi ketika tadi saya menyebutkan langkah pertama untuk membuat sebuah bot adalah mengakses API, tadi kita sudah mencoba membuat API, kemudian kita sekarang menentukan akses. API yang kita bikin ini untuk keperluannya apa saja. Mau melihat saldo, mau melihat transaksi, mau melihat alamat, atau melakukan order. Nah, supaya ini bisa berjalan semua, maka saya bikin semuanya centang saja. Artinya API ini mau saya bikin supaya semua transaksi yang ada di Luno bisa dieksekusi. Nah, di bagian API address ini kita bisa menentukan apakah bot kita itu hanya bisa diakses oleh internet tertentu saja atau mau internetnya bebas. Kalau mau internet tertentu saja, kita bisa centang, kemudian kita bisa isikan alamat di sini. Jadi alamatnya diisikan, nanti hanya dari internet dengan alamat IP itu, API ini bisa diakses. Kita berikan akses bebas saja ya, dari semua internet bisa. Kemudian kita juga bisa mengatur kapan API ini melakukan expired, artinya tidak bisa berlaku lagi. Kita saat ini bikin saja bebas, artinya tidak ada eksekusi apapun. Jadi sampai kapanpun bisa diakses kecuali kita melakukan penghapusan. Oke, kalau tadi sudah membuat kunci label, kemudian sudah membuat izinnya custom bisa apa saja, maka selanjutnya tinggal klik berikutnya. Nah, ketika kita klik berikutnya, di sini akan muncul KID dan script. Ini setara dengan username dan password yang Bapak Ibu pakai untuk melakukan login di aplikasi Luno. Jadi, KID sama script ini harus Bapak Ibu jaga baik-baik. Karena kalau dua data ini bisa diambil oleh orang lain, maka orang lain yang mendapatkan itu sama saja bisa mengakses akun Bapak Ibu. Di sana bisa melakukan order, bisa melakukan tarik saldo, dan bisa macam-macam yang berakibat nanti bisa kehilangan saldo yang sudah kita miliki. Jadi kalau ini sudah kebentuk, kita catat baik-baik dan itu disimpan, jangan sampai ada orang lain tahu. Sampai di sini, ini belum bisa diaktifkan atau belum bisa dipakai, karena ini belum selesai prosesnya. Jadi kita perlu melakukan proses berikutnya. Nah, ketika muncul seperti ini, itu akan mengirimkan SMS ke nomor yang Bapak Ibu pakai di dalam akunnya. Jadi nanti akan mendapatkan SMS, isinya adalah link. Link itu cukup Bapak Ibu buka atau diklik, kemudian nanti akan terverifikasi. Ketika setelah selesai terverifikasi, barulah dua data yang tadi itu Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi kalau sampai di sini ini belum bisa dipakai, jadi harus digunakan, harus diproses sampai selesai. Jadi kalau ini saya klik saya mengerti,
akan ada SMS masuk ke nomor ini, dan nanti link yang ada di sana cukup diklik saja, nanti otomatis APK siap digunakan. Baik, kalau misalkan suatu saat kemudian kita kecolongan ya, data APK kita dimiliki oleh orang lain, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa langsung masuk ke bagian profile, kemudian masuk ke bagian keamanan, kemudian masuk ke bagian kunci API, nanti APK yang sudah berhasil dibikin akan muncul di list ini. Kebetulan tadi tidak selesai ya, artinya kita tidak menyelesaikan sampai mendapatkan SMS. Jadi nanti kalau sudah di SMS itu diklik, bakalan muncul seperti ini, dan ini bisa kita hapus. Jadi begitu ini dihapus, maka semua orang yang mendapatkan APK tadi sudah tidak dapat digunakan lagi. Jadi langkah pertama ketika kita merasa ada keanehan dengan account, entah itu ada cek saldo, aktivitas aneh-aneh, langkah pertama masuk ke profil, bagian keamanan, kunci API, dan kita hapus API yang sudah ada. Oke, kita tidak diteruskan. Kemudian selanjutnya adalah kita mengenal tentang dokumentasi dari Luno. Baik, ini cukup menarik untuk kita bahas. Jadi API Luno itu sudah menyediakan berbagai macam perintah atau fitur yang bisa kita lakukan menggunakan bot. Dalam prakteknya, kita akan mencoba melakukan posisi order menggunakan bot. Apa yang harus dipersiapkan? Tadi, setelah kita mendapatkan APK tadi, yang kita lakukan proses di tadi, langkah selanjutnya adalah kita melakukan scrap data. Maksudnya apa? Baik, saya akan menunjukkan salah satu contoh scrap data. Baik, ketika kita menggunakan Luno, jadi kalau kita masuk ke bagian market, kemudian bukan market, jadi masuk ke bagian order tadi. Di bagian order ini ada beberapa ketentuan atau format yang harus kita lakukan untuk melakukan proses penggunaan API atau penggunaan API. Jadi ketika kita mau menggunakan API atau menggunakan API itu tidak mesti harus bisa bahasa pemrograman. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah kepengen sekali mencoba API tapi belum bisa belajar bahasa pemrograman, saya ada cara lain. Bapak Ibu bisa install tools namanya Insomnia. Jadi ini adalah pengganti dari bahasa pemrograman yang akan dipakai nantinya. Jadi kalau misalkan kita melakukan ini adalah API-nya Luno, jadi endpoint. Endpoint adalah alamat yang dipakai untuk mengetahui harga. Jadi posisinya saya pengen mengetahui harga untuk Bitcoin IDR itu berapa sih harganya saat ini. Maka prosesnya adalah kita memasukkan endpoint-nya, kemudian kita memasukkan pair-nya, kemudian kita eksekusi. Ketika dieksekusi, di sini ada daftar harga dari transaksi Luno. Jadi kalau kita melihat harga di aplikasi Luno, sebenarnya data mentahnya seperti ini. Tapi kalau sudah masuk ke dalam aplikasi, sudah diolah lagi di bagian front end, itu akan beda cerita dan lebih mudah untuk dipahami. Tapi kalau secara back end atau di belakangnya, data yang kita lihat di aplikasi bentuknya seperti ini. Nah, data yang kita dapat itu selanjutnya adalah diproses, disimpan ke dalam database. Jadi saya sudah memiliki database harga yang saya kumpulkan dari hari ke hari. Jadi setiap hari saya tuh mengumpulkan harga Luno 1 jam sekali. Jadi setiap jam saya scrap data, saya simpan, saya kumpulkan. Di situ ada waktu eksekusinya dan harganya berapa. Itu untuk apa? Itu dipakai untuk kita melakukan sebuah formula atau dipakai untuk menentukan logik dan perintah kepada robot yang akan kita bikin. Jadi basic kita sebagai seorang trader adalah kita bisa mampu membaca indikator ya. Jadi biasanya kalau kita mau trading secara manual, kita membaca indikator, ada Bollinger, ada MACD, ada RSI. Dari semuanya itu kita analisa, kemudian mendapat sebuah data bahwa oh kita bakalan order, kita bakalan beli, kita bakalan jual. Berdasarkan dari analisa ini. Sebenarnya ketika kita membuat sebuah bot trading adalah
kita mengubah yang tadinya membaca ini secara manual, kita ubah dengan cara coding, kemudian kita bentuk sebuah algoritma yang di sana dia bisa melakukan perintah secara otomatis. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah ketika kita membuat bot trading harus mampu membaca candlestick, harus mampu membaca RSI, dan lain-lain? Jawabannya ya, karena itu adalah salah satu basic kita melakukan order. Jadi bot itu tidak bisa berfungsi kalau kita tidak memberikan perintah. Dengan kita mengubah gambar tadi, bagian analisa yang ini kemudian kita rubah menjadi sebuah coding, menjadi sebuah data, itu akan menjadi patokan instruksi robot akan melakukan apa. Apakah mau melakukan jual atau mau melakukan beli. Baik, kalau misalkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu, alamat ini dapatnya dari mana sih? Kemudian parameter ini juga dapatnya dari mana? Dapatnya dari semua dokumentasi di Luno. Jadi setiap kali ada eksekusi atau setiap kali ada fitur, dia selalu menyertakan harus diaksesnya kemana, kemudian yang diisi itu apa saja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses dokumentasinya, kemudian mempelajari setiap detail yang ada untuk kita pindahkan ke dalam bahasa pemrograman. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu melihat beberapa contoh dokumentasi API, kemudian ada warna merah tulisan required ini, artinya adalah ini wajib untuk disertakan dalam coding yang akan dipakai. Baik, ini cukup untuk masalah dokumentasinya ya. Sekarang kita masuk ke bagian coding, live coding. Jadi saya sudah menyiapkan sebuah template bahasa pemrograman yang Bapak Ibu nantinya bisa edit sesuai dengan account masing-masing. Tadi sudah disampaikan ya, untuk bisa kita mendapatkan bot trading yang harus kita lakukan adalah mendapatkan proses authentication yang akan isinya adalah KID dan KScript. Ini dipakai sebagai pengganti proses login. Jadi kalau menggunakan bot, di sana sudah tidak ada login lagi yang menyatakan ini akun kita, ini akun si A, si B, adalah penggunaan KID dan KScript ini. Baik, dalam demo 1 ini saya sudah memberikan sampel bagaimana kita mau melakukan cek saldo menggunakan bahasa pemrograman PHP dan memanfaatkan API dari Luno. Jadi yang perlu dilakukan hanya menentukan KID dan KScript, kemudian tentukan template dari perintah. Jadi nanti setiap fitur template perintahnya akan berbeda-beda. Kita demokan dulu langkah pertama di bagian cek saldo. Baik, saya sudah menyiapkan sebuah URL. Jadi jika ini dieksekusi, maka kita akan mendapatkan jumlah saldo terakhir berapa. Jadi ini sebelumnya saya sudah mencoba untuk melakukan eksekusi, ada 101. Jadi saya memiliki saldo dalam bentuk IDR di akun yang saya pakai 101.000. Nah, contohnya gimana kalau misalkan hasil dari eksekusi perintah ini gitu ya. Oke, kita sudah ditentukan, kemudian kita tinggal dilakukan eksekusi. Jadi saya tekan enter, kemudian dia akan memberikan harga. Kalau saya bikin sebuah chart, maka dia dari halaman ini akan memberikan informasi dari wallet yang ada. Jadi kalau misalkan di account kita ada 5 wallet, berarti di sini nanti bakalan ada 5. Tapi kalau misalkan kita hanya 3, ya nanti ada 3. Nah, jadi kalau ketika kita melakukan uji coba terhadap source code ini, kemudian sampai muncul data ini, artinya APK yang kita gunakan sudah berhasil, bisa digunakan. Kalau misalkan APK-nya tidak bisa digunakan, data ini tidak akan muncul. Nanti yang akan muncul adalah error. Errornya kenapa? Apakah API-nya tidak sesuai, atau salah data, atau masalah lain. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan respon ini, artinya APK sudah bisa digunakan dan kita bisa melanjutkan trading berikutnya. Baik, ini cukup menarik yang akan kita lakukan. Jadi di bagian demo 2, saya akan mencoba melakukan order beli karena saldo yang saya punya dalam bentuk IDR ya, jumlahnya 101.000. Artinya kalau misalkan saya punya dalam bentuk
dalam bentuk Bitcoin, ya kita bisa melakukan penjualan. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya berarti kita gunakan saldo yang ada di sini apa? Oh, ternyata saldo yang ada adalah bentuknya IDR. Maka kita akan mencoba melakukan transaksi beli. Gitu. Sebelum kita mencoba transaksi beli, ada beberapa parameter yang perlu saya jelaskan di sini. Jadi saya sudah menyediakan template-nya. Di sini ada KID dan script yang bisa diisi dengan account Bapak Ibu. Kemudian nanti volume, di sini ada jumlah volumenya mau berapa dalam bentuk Bitcoin. Artinya kalau misalkan kita mau jual atau mau beli, ya di sini kita mau jual atau mau beli berapa Bitcoinnya. Kalau di Luno kan minimal itu 0,0005. Ya berarti kita isi bahwa untuk minimal yang akan kita pakai adalah 0,005. Sepertinya dengan jumlah Bitcoin ini saldo kita masih cukup ya. Jadi sekitar mungkin 60 ribuan yang akan kita kepotong. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita menentukan price-nya. Jadi price-nya di sini tuh mau berapa? Kita mau melakukan transaksi di harga berapa? Baik itu jual, baik itu beli, angkanya mau berapa yang akan kita pakai. Jadi kemudian selanjutnya ada tipe. Tipe ini adalah menunjukkan bahwa transaksi ini mau dalam bentuk jual atau mau dalam bentuk beli nih. Kalau kita mau dalam bentuk beli, maka diisi dengan bid. Tapi kalau kita mau isi dengan bentuknya jual, maka kita isinya adalah as. Karena kita mau melakukan beli, maka kita tentukan bid. Kemudian selanjutnya adalah di bagian post only. Jadi kalau kita masuk ke dalam aplikasi Luno, di sini kan ada bagian order maker only ya. Di sini tuh adanya centang sama uncentang. Nah, kalau kita dalam bentuk coding, adanya adalah true dan false. Kalau kita isi true, artinya dia bakalan mencentang ini. Kalau kita isi false, artinya tidak akan mencentang. Supaya kita aman bahwa transaksi kita masuk ke dalam mode maker, maka kita isi true. Jadi kita sudah menentukan volumenya, sudah menentukan tipenya, sudah menentukan maker only-nya true, kita tinggal menentukan harga. Jadi kita mau membeli Bitcoin dengan jumlah 0,005 di harga berapa. Nah, kita harus lihat market dulu ya di sini ya. Jadi market sekarang itu 134.778. Jadi kita bisa melakukan order itu dengan angka misalkan 133 supaya kita bisa tahu order kita masuk ke dalam order book, kita bikin angka cantik aja di sini. Jadi misalkan kita kasih angka di sini 6. Jadi 133.688. Jadi ini kan kondisinya masih kosong ya, di bagian paper order saya masih kosong. Kemudian kita akan mencoba melakukan eksekusi di sini dengan harga 133.688. Nanti harusnya masuk di sini dan di Bapak Ibu juga nanti bisa mengecek apakah benar order ini masuk ke dalam Luno dengan menggunakan bot trading, tidak menggunakan aplikasi. Oke, kita coba. Kalau misalkan ada pertanyaan, itu angkanya kenapa 688? Ini tidak ada syarat sih, karena ini supaya kita gampang saja melihat nilai transaksi kita masuk nggak di dalam order book-nya Luno. Dan semoga saja dengan angka 8 ini kan angka yang tidak ada putusnya ya, dia selalu terhubung. Semoga kita mendapatkan cuan seperti angka 8, selalu terhubung. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita sudah menentukan volumenya 0,05, price-nya 133, tipenya bid, post only-nya true, kemudian kita lakukan save dengan data. Ketika sudah save, kemudian kita masuk ke demo order 2. Sebelumnya, ketika kita melakukan order, nanti akan muncul order ID. Di sini adalah ID transaksinya. ID transaksi ini bakalan muncul sesuai dengan urutan transaksi kita. Ini saya mencoba tadi sebelumnya sudah muncul, nanti kalau saya eksekusi, order ID-nya dia bakalan berubah sesuai dengan urutan kita transaksi di saat ini berapa. Kemudian apa sih fungsinya order ID ini? Ketika nanti kita mau membuat sebuah perintah untuk melakukan cancel,
terhadap order kita menggunakan bot, kita memanfaatkan order ini. Jadi order ini kita cancel, maka perintahnya adalah ini dituliskan, maka bot akan melakukan cancel sesuai dengan transaksi ini. Kenapa nggak pakai email? Ini bakalan pusing kalau kita pakai email. Jadi sistemnya Luno dia membacanya angka unik seperti ini. Baik, kita mulai. Ini sedang proses refresh. Di sini belum muncul ya. Kita refresh dulu untuk memastikan harga terakhir. Oke, order belum masuk. Harganya 134. Kemudian kita coba eksekusi. Eksekusi ini sesuai dengan data yang sudah kita isikan di sini. Oke, kita eksekusi, tekan enter. Oke, ketika tekan enter, di sini order ID-nya sudah berubah, dan kita coba cek di bagian account-nya Luno, apakah order kita masuk atau tidak. Nah, ternyata order kita sudah masuk nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu bisa buka aplikasi Luno sekarang, apakah ada order 133688? Kalau di situ ada angka ordernya, berarti angka itu berasal dari bot yang sedang kita lakukan demo live saat ini. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu ketika kita menggunakan bot sebagai trading. Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi, tadi kan kita melakukan secara manual ya, artinya kita menentukan harganya sendiri, kemudian kita menentukan posisi bidnya sendiri, kemudian kita menentukan semuanya serba mandiri lah, serba manual. Sebenarnya dalam langkah selanjutnya adalah kita harus mampu membuat sebuah perumusan. Jadi kita harus mengkonversi dari perhitungan yang ada di sini, kita konversikan menjadi sebuah rumus yang dia mampu mendapatkan angka terakhirnya. Jadi ketika kita akses ya, saya ini ceritanya mau membuat RSI intervalnya 30. Jadi kalau ini diakses, kemudian ada angka 52, nah, angka 52 ini adalah angka dari perhitungan RSI yang bisa kita lihat. Jadi kalau misalkan kita melihat aplikasi kan biasanya langsung nih RSI-nya 52, 76 misalkan. Itu perhitungannya dari mana? Itu semuanya ada rumus ya. Jadi kita hitung manual, kita tangkap harganya. Harga ini didapatkan dari proses kita ngumpulin per 1 jam tadi. Makanya saya ngumpulin data per 1 jam, tujuannya adalah untuk membuat berbagai macam instrumen indikator. Jadi dengan angka 58 kita bisa menginstruksikan bot ketika angka ini kamu harus ngapain, jumlahnya berapa, transaksinya harus bagaimana, modal limitnya berapa, kamu baca. Itu bot akan membaca itu, kemudian dia akan melakukan eksekusi. Nah, kalau misalkan kita dalam bentuk UI-nya bagaimana, kita bisa juga membentuk dalam bentuk interface ya, atau GUI. Jadi ini contoh bot yang ketika sudah dalam bentuk tidak bentuk coding lagi. Jadi kalau tadi kan kita pakai coding, ini kalau yang sudah bentuknya aplikasi. Jadi di sini saya menginputkan KID dan KScript. Jadi nanti ini masing-masing dari account-nya siapa. Kemudian nanti kita bisa menggunakan maksimal modal. Artinya modal maksimal yang boleh bot tradingkan jumlahnya berapa. Apakah 1 juta, 2 juta, atau 500. Jadi kalau misalkan kita punya duit 1 juta, bisa kita bagi masing-masing 500.000. Jadi 500 menggunakan bot, 500 kita manual. Jadi imbang. Karena bot ini kan sebenarnya dipakai sebagai alat bantu, bukan sebagai mesin penghasil cuan gitu kan. Kemudian di sini ada maksimal transaksi. Bot ini maksimal transaksinya berapa? Kalau misalkan kita isi 5, ya berarti nanti dia bisa melakukan transaksi 5 kali berturut-turut dengan deretan nih. Untuk angkanya kita bisa modif sih supaya tidak terlalu ketahuan, nanti bisalah kita olah dengan cara random. Kemudian ini adalah split. Split ini dipakai untuk menentukan ketika selisihnya 200.000, maka bot harus bekerja nih. Dia harus ngapain? Nah, dia akan membaca inputan-inputan yang kita perintahkan. Kemudian ketika kondisi uptrend RSI berapa, ketika downtrend RSI-nya berapa, bot juga akan membaca semua instrumen yang ada di sini. Ketika kita simpan, kemudian kita update, maka kita memberikan semua setup tadi ke dalam bot, maka bot dia bisa melakukan jual beli secara otomatis. Nanti kalau misalkan ternyata
kita mau melakukan cancel, bisa juga dilakukan langsung dari botnya atau juga bisa dilakukan dari aplikasinya Luno. Kalau misalkan kita mau ubah, kita mau ubahlah jadi taker aja ya, kita juga bisa melakukan taker. Jadi dengan satu interface ini kita bisa melakukan banyak hal tanpa harus berpindah-pindah. Jadi dari menganalisa harga, mengecek saldo, menentukan perintah, menentukan eksekusi, kemudian dia merangkum, semuanya dilakukan secara satu klik dan itu bisa dilakukan tanpa kita harus standby terus. Itulah salah satu fungsi bot ketika saya sebutkan tadi sebagai auto trading. Baik, terakhir adalah bagaimana bot bisa melakukan perjalanan setiap saat dia melakukan trading. Jadi saya sudah membuat sebuah cron job, di mana cron job ini fungsinya adalah dia melakukan patroli sesuai dengan instruksi jam yang kita tentukan. Kalau misalkan saya menentukan 1 menit sekali atau 5 menit sekali, maka bot akan berjalan. Setiap 5 menit sekali dia akan menganalisa harga, menentukan persiapan dia harus ngapain, kemudian dia bakalan mengeksekusi secara otomatis. Jadi ketika ini sudah dijalankan, bot sudah bisa berjalan secara autopilot dan kita tinggal memantau di aplikasinya Luno, baik itu melalui Android, melalui website, atau bisa langsung menggunakan dashboard yang ada di dalam bot ini. Jadi nanti data yang ada di sini itu harusnya sama persis dengan yang ada di dalam open order. Karena datanya sama. Kenapa bisa sama? Karena kita menggunakan API, di mana data kita yang ada di Luno bisa kita olah secara mandiri dengan menggunakan aplikasi dan strategi yang kita gunakan. Jadi secara kesimpulan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, proses pembuatan bot trading. Sebenarnya ini masih banyak tahapan-tahapan yang harus kita pahami, mulai dari penentuan indikasi dan macam-macam, tapi sepertinya tidak bisa selesai untuk hari ini, dan nanti kemungkinan akan ada seri-seri berikutnya yang akan kita mengupas berbagai macam trik atau bagaimana strategi kita mendapatkan profit di trading Luno. Jadi untuk hari ini di sesi webinar pertama saya rasa cukup sampai di sini untuk proses kita mengenal bot trading. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Dari saya salam coding, salam cuan. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Dipura untuk bisa melanjutkan section berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Toto untuk informasinya. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, masih bisa diberikan lewat kolom chatnya kita. Jadi di sini saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan penjelasannya Pak Toto tadi, jangan pernah memberikan API key Bapak Ibu ke siapapun, karena itu sama aja seperti memberikan username dan password ya Pak ya? Ya, betul. Jadi itu harus dijaga betul untuk akun masing-masing. Benar sekali, apalagi mungkin dia programmer, nah udah langsung tahu nih bahwa API key itu bisa digunakan untuk mengakses akunnya Bapak Ibu. Betul. Dan di sini juga saya ingatkan kembali bahwa trading bot ini tuh bukan sebagai alat menjamin keuntungan ya Pak. Itu semua tergantung dari strategi yang Bapak Ibu masukkan ke dalam si botnya gitu. Jadi balik lagi, kalau tadi pertanyaannya, jadi saya harus tahu apa nih baru saya bisa buat bot trading. Nah, jawabannya ada dua. Bapak Ibu harus tahu nih strategi tradingnya atau bagaimana cara melihat pasar atau misalnya analisa teknikal apa yang Bapak Ibu harus ketahui, seperti tadi ada RSI, ada MACD. Nah, itu adalah dua analisa teknikal yang bisa digunakan ya Pak untuk misalnya kita mau membuat bot trading yang nantinya mungkin akan mendapatkan keuntungan untuk Bapak Ibu. Dan balik lagi, trading bot bukan cara cepat mendapatkan profit, tapi membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan profit. Oke, jadi di sini kita sudah minta izin sama Pak Toto sebenarnya. Jadi untuk Bapak Ibu, untuk hari ini kan kita akan ada sesi tanya jawab ya habis ini. Jadi nanti untuk semua pertanyaan akan kita jawab habis ini. Tapi kalaupun misalnya sehari ini ataupun pada sesi ini tidak bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu, Pak Toto sudah bersedia untuk Bapak Ibu hubungin lewat lewat Instagram, sorry. Instagram, ya. Jadi
Benar sekali. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal cari aja Instagramnya Pak Toto adalah Toto Rajo. Jadi Bapak Ibu bisa langsung DM aja nanti Pak Toto dengan kata kunci trading webinar, bot webinar. Nah, nanti Pak Toto udah tahu tuh kalau Bapak Ibu datangnya dari webinar kita hari ini. Atau bisa ke Betul. link-nya Pak Toto juga ya Pak ya? Ya, Baik. Nah, jadi tanpa berlama lagi, kita udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Luno. Jadi kita akan jawab beberapa, kita akan usahakan jawab semuanya, tapi kalau misalnya nanti udah terlalu lama, mungkin nanti kita akan kasih info selanjutnya. Untuk yang pertama itu akun Facebook fake Luno masih berkeliaran tuh dengan nama baru. Oh, oke. Mungkin ini agak tidak berhubungan dengan topik kita hari ini, Pak. Tapi untuk ini, jadi teman-teman saya ingin ingatkan, saya juga sudah siapkan di sini bahwa belakangan ini ada satu oknum yang mencoba melakukan penipuan atas nama Luno. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dihubungi oleh akun Facebook atas nama Luno Exchange, atau misalnya atas nama Luno Wallet, dan mereka seperti ini nih, misalnya mereka bilang, oh Anda memenangkan sesuatu, Anda harus bayar, Anda harus klik, itu bukan dari Luno, Bapak Ibu. Karena dari Luno, kita tidak, istilahnya kita tidak pernah minta sesuatu dari pelanggan kami. Misalnya, ketika kami ingin memberikan hadiah, pelanggan tidak akan kami minta untuk membayar sesuatu terlebih dahulu. Dan kalau Bapak Ibu ingin memastikan lagi, itu Facebooknya Luno apa tidak, Bapak Ibu bisa cari yang namanya Luno ID ataupun Luno Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dihubungi lewat Facebook, dan bukan dari akun ini, itu sudah pasti bukan Luno. Jadi harap berhati-hati, dan Bapak Ibu juga bisa sharing itu ke grup Telegramnya kita, karena biasanya di Telegram pada saling ngingetin, dan kita biasanya update sekali untuk di Telegram. Oke, itu untuk pertanyaan pertama, kita sudah jawab. Kita langsung lanjutkan ke pertanyaan yang berhubungan dengan hari ini. Yang kedua, pertanyaannya, jadi apa trading Bitcoin sama dengan trading saham, Pak? Apakah trading Bitcoin ini sama dengan trading saham? kalau pertanyaannya sama atau tidak, berbeda. Tapi kalau cara pendekatannya kita melakukan analisa sama. Bedanya kalau kita saham, itu objeknya ada perusahaan yang bisa kita lihat, analisa fundamentalnya, artinya laporan keuangannya bisa kita baca. Kalau Bitcoin ini karena berdasarkan supply and demand, kita tidak bisa membaca laporan keuangan. Jadi yang kita baca adalah keadaan ekonomi para tradernya. Jadi kalau secara teknik atau secara pendekatan, trading Bitcoin dengan saham itu sama. Tapi kalau misalkan wujudnya, objeknya itu berbeda. Baik, Gitu. terima kasih banyak Pak Toto. Nah, itu pertanyaan pertama ya, dan menurut saya jawabannya sudah cukup jelas ya, bahwa tradingnya sebenarnya hampir sama ya Pak, cara melakukan tradingnya sebenarnya sama aja, cuman memang pendekatannya ataupun analisa yang kita gunakan sebenarnya yang mungkin agak berbeda begitu ya. Oke, kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan lagi tentang ini, mungkin nanti bisa dibahas di Telegram kali ya Pak. Jadi misalnya untuk Monita, bisa nanti ke Telegram Luno Indonesia juga. Oke, kita lanjut lagi Pak. Data API yang dikirim ke aplikasi bot aman nggak ya? Karena ada data alamat juga. Nah, itu bagaimana Pak? Baik, jadi ketika kita melakukan proses transfer data, Luno sudah menyertakan namanya SSL. Jadi kondisi pertukaran datanya itu sudah dilengkapi dengan namanya secure. Ada tulisan HTTPS-nya, sehingga pada proses komunikasi transfer datanya itu dipastikan sudah dilakukan encrypt. Jadi secara data aman. Yang tidak aman adalah ketika KID dan script Bapak Ibu ketahuan orang lain. Selama itu bisa disimpan baik-baik, pertukaran data aman. Oke, baik Pak. Jadi dari sisi programmer pun bilang ini aman ya Pak, karena saya bukan programmer soalnya. Aman, aman. Baik. Nah, kita pertanyaan selanjutnya. Kan masukin IP address tadi, kira-kira rekomendasinya yang mana ya? Secara kalau kita aktifkan pakai Wi-Fi gratisan tempat umum berbahaya, data-data aman tidak? Oke. Kalau untuk masalah IP address tadi, kalau misalkan kita merasa bahwa aplikasi yang kita pakai adalah internet yang kita pakai adalah tidak aman, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan namanya VPN. Jadi dengan menggunakan VPN, kita bisa mendapatkan alamat IP secara statis
yang bisa kita hubungkan dengan data center atau server yang kita pakai, sehingga Luno akan mengenali internet yang datang itu adalah dari internet dari VPN tadi. Sehingga dari manapun sumbernya, Luno tidak peduli. Selama menggunakan IP dari VPN, Luno akan melakukan respon. Kalau secara data aman atau tidak, kembali lagi tadi menggunakan konsep SSL secara data aman. Yang tidak aman, key dan secret-nya dijaga. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk peringatannya lagi, Pak. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ada pertanyaan, Pak. Apakah aplikasi insomnia berbayar? Secara produknya berbayar, tapi kita tidak perlu membayar kalau kepentingan kita tidak jauh. Artinya kalau sebatas ingin mencoba mencoba API-nya Luno, kita tidak perlu melakukan purchase atau premiumnya. Tapi kalau misalkan kita mau melakukan kombinasi dua programmer gitu, jadi misalkan kita sebagai programmer satu orang itu terlalu capek, kita butuh bantuan orang, maka kan untuk share atau data dari insomnia-nya harus dibagi menjadi dua. Ketika dipakai bersama itu baru perlu dibayar. Jadi kesimpulannya kalau Bapak Ibu mau mencoba tidak perlu yang berbayar dulu. Oke, baik Pak. Jadi seperti aplikasi pada umumnya ya Pak, kalau mau gratis memang bisa, tapi terbatas. Jadi kalau mau semua akses pasti kita harus berbayar, begitu ya Pak ya? Betul. Baik, terima kasih Pak. Dan untuk yang selanjutnya, Pak Toto, berarti untuk bot kalau di rumah harus ada server komputer akses 24 jam internet? Pertanyaan menarik ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ketika kita membuat sebuah bot, kemudian sudah jadi, itu ada namanya versi production. Di mana versi production ini adalah bebas masalah, bebas bug, kemudian bebas dari segala macam logik-logik yang salah. Ketika sudah terjadi proses production ini, kita perlu membutuhkan satu server yang berada di salah satu data center yang dia hidup selama 24 jam. Jadi tidak menggunakan laptop pribadi. Bisa sih menggunakan laptop pribadi, tapi konsekuensinya yaitu tadi, tidak boleh mati. Kalau mati, ya nanti kita selesai, botnya tidak bisa berjalan. Jawabannya adalah salah satu kenapa saya merekomendasikan PHP atau PHP sebagai bahasa pemrograman yang dipakai untuk keperluan servernya ini cukup murah. Jadi kira-kira hanya 150.000 kita sudah bisa mendapatkan akses server dalam bentuk hosting selama 1 tahun. Artinya dengan membayar 150.000 tadi, Bapak Ibu bisa menjalankan bot trading selama 1 tahun non-stop tanpa harus menggunakan internet atau komputer yang ada di rumah. Internet dan komputer yang ada di rumah dipakai hanya ketika proses developnya saja. Gitu. Oke, baik-baik Pak. Jadi sebenarnya itu juga menjawab pertanyaan yang di bawahnya ya Pak, yang berarti laptopnya harus terkoneksi internet ya Pak, agar botnya tetap berjalan. Ya, sama. Jadi pada saat develop, ya harus terkoneksi internet. Tapi ketika sudah masuk production, sudah dipindahkan ke dalam server yang hidup selama 24 jam, maka laptop kita sudah ditutup saja. Kalau mau dibuka hanya untuk melihat sudah berapa nih cuannya nih. Gitu. Oke. Nah, ada satu pertanyaan Pak yang belum masuk ke... Oh, ini sudah ada nih, dari Pak Ferdi. Jadi ada pertanyaannya, Pak Toto, bot yang manfaatkan API, ada yang saranin Python yang terbaik. Apa kekurangannya dibandingkan PHP? Dan mungkin untuk Luno yang cocok pakai, apakah memang PHP yang cocok untuk pakai Luno? Begitu, Pak. Oke. Jadi Luno sendiri sudah memberikan banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa digunakan. Di dalam dokumentasinya itu sudah dijelaskan bahasa pemrograman apa saja yang bisa dipakai. Salah satunya adalah Python, PHP, Ruby, Android, dan lain-lain. Dari semua itu sebenarnya tidak ada yang lebih baik. Semua tergantung dari selera dan kita lebih advance di mana. Kalau misalkan kita lebih bisa di Python, ya pasti akan ngomong Python lebih enak, Python lebih gampang. Tapi kalau kita orang PHP yang sudah biasa dengan PHP akan ngomong PHP lebih enak, PHP lebih gampang. Tetapi yang saya tekankan, kenapa merekomendasikan untuk PHP adalah biaya produksinya cukup murah. Jadi titik poinnya di sana. Kalau misalkan Bapak sudah terbiasa dengan Python, kemudian mau mencoba, nggak masalah, itu sama saja.
Bahkan kalau kita mau diadu secara performa, secara Python, dia lebih tahan banting ketika transaksinya lebih banyak. Tetapi kalau mau masuk ke dalam server production, biayanya lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan PHP. Gitu Pak, jawabannya Pak. Oke, jadi sebenarnya tergantung kebutuhan kita dan kita lebih bisanya di mana berarti ya. Betul. Jadi gampang itu karena bisa, bukan karena lebih Benar. baik. Oke, baik-baik, Pak. Nah, ini kami belum melihat ada pertanyaan baru lagi yang diberikan. Dan menurut saya pertanyaannya juga cukup bagus ya, Pak, dari semua pertanyaan yang sudah diberikan oleh para peserta untuk hari ini. Dan ada terima kasih untuk dari Bapak Ferdi dan ada dari Pak Lukman juga bilang, mantap nih Pak Toto, keren. Oh iya, terima kasih kembali Pak. Salam kenal. Oke, nah jadi untuk Bapak Ibu memang untuk sesi kali ini kita terbatas ya Bapak Ibu karena waktu kita juga cuma 1,5 jam. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Mungkin kalau Pak Totonya nanti tidak sibuk, nah kita nanti booking lagi nih waktu Pak Toto untuk sharing lebih dalam lagi ya Pak untuk bagaimana. Langsung tak jawab, saya tidak sibuk, siap. Oke, jadi Pak Toto sudah tidak sibuk, jadi nanti tinggal bagaimana kita mengaturkan waktu untuk Bapak Ibu bisa belajar lebih dalam ya Pak untuk Pak Toto bersama dengan Pak Toto. Tapi mungkin kalau memang kita belum ada sesi dari Lunonya, balik lagi Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung ke Pak Toto. Jadi dari Luno kita akan usahakan, tapi sebelum itu bisa langsung ke Pak Toto. Oke, jadi kalau ada pertanyaan selanjutnya nanti mungkin bisa langsung ke Telegram aja ya, karena kita waktunya juga terbatas hari ini. Sekali lagi tinggal gabung ke Telegram kita, karena di Telegram kita saya bisa yakinkan Bapak Ibu tidak akan menyesal mengikutinya, karena saya untuk hari ini juga sudah melihat banyak nama-nama yang sudah familiar, yang sangat aktif di Telegram kita. Jadi Bapak Ibu kalau nanti gabung di Telegram bisa melihat beberapa nama orang yang ikutan di webinar kita hari ini juga. Oke, ini dia bentukannya juga Telegram kita. Jadi member kita memang sangat aktif memberikan informasi yang kiranya berguna untuk Bapak Ibu melihat pasar lagi kemana nih, lagi uptrend atau lagi downtrend nih. Nah, itu juga sering dibahas di grup Telegramnya kita. Oke, jadi itu saja dari kita. Misalnya Bapak Ibu juga ingin follow ataupun join grup kita ataupun sosial media kita lainnya, ini adalah nama sosial media kita yang sebenarnya. Jadi balik lagi saya ingatkan, kalau misalnya nanti ada yang menghubungi Bapak Ibu, bukan dari @luno_indonesia, itu bukan Luno. Oke? Jadi kalau misalnya namanya Luno Exchange, atau Luno BTC, atau Luno Coin, nah itu bukan Luno Bapak Ibu. Jadi jangan pernah mengirimkan apapun, jangan pernah klik link apapun kalau itu bukan dari Luno Indonesia. Oke, itu saja dari kami sebenarnya. Atas nama Luno, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Toto sudah bersedia untuk sharing hari ini. Dan untuk Bapak, Ibu semuanya juga ditunggu seri selanjutnya dengan Pak Toto. Dan itu saja dari kami. Sampai bertemu di Telegram. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat malam.